Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masuk ke materi yang kedua dari Kingdom Protista. Yang kita telah membahas kingdom yang sebelumnya, yaitu Monera, kemudian Protista, kingdomnya kita bagi menjadi dua pertemuan. Di pertemuan yang awal kita telah membahas anggota Protista yang mirip jamur dari kelompok Oomycota atau jamur air dan Myxomycota atau jamur lendir. Serta kemudian Protista yang mirip tumbuhan atau diistilahkan dengan alga, yang kita kenal dengan istilah rumput laut, yang kemudian sudah kita pelajari klasifikasi serta peranannya juga. Nah, maka kita masuk ke kelompok Protista yang ketiga. Ya, di materi Protista kedua ini, kelompok yang ketiga adalah Protista yang mirip hewan. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah bahas bahwa Protista itu tidak memiliki kesamaan ciri khas ya dari antar anggotanya kecuali kesamaan nasib gitu ya, di mana mereka semua adalah organisme-organisme yang tanda kutip terusir dari kingdomnya masing-masing karena alasan tertentu gitu kan ya. Seperti Oomycota terusir karena materi atau komponen dinding selnya yang terdiri dari selulosa yang harusnya kitin pada fungi gitu ya. Kemudian Myxomycota yang justru malah tidak punya dinding sel. Kemudian alga itu karena dia terusir dari kingdom Plantae karena struktur tubuhnya yang talopita ya, talus, bertalus. Padahal tumbuhan itu berkormus, akar, batang, daun sejati. Nah, begitu juga Protista yang mirip hewan ini gitu. Dari satu sisi dia masuk ke dalam kingdom hewan awalnya sebagai hewan bersel satu. Ya. Jadi Protista mirip hewan ini dikatakan atau dimiripkan dengan hewan, dulu bahkan masuk kingdom hewan, karena sifatnya yang motil itu dari kata mobile, dapat bergerak aktif, dan umumnya bersifat heterotrof, baik yang dia fagotrof memakan sesuatu, atau yang parasit, yang dia menumpang ke inangnya. Nah, Protista mirip hewan ini yang kemudian dikenal atau lebih dikenal dengan istilah protozoa. Protozoa itu kalau di materi mungkin SMP gitu ya, itu dikenal dengan istilah atau dinamakan hewan bersel satu. Nah, protozoa sendiri dari dua kata sebenarnya. Protos itu kuno, zoon itu hewan. Nah, disebut protozoa karena dia dikenal, dipercayai oleh para ilmuwan ya, diperkirakan sebagai organisme hewan pertama atau asal muasal hewan. Nah, karena dia itu bersel satu, uniseluler, maka dia terusir dari kingdom Animalia. Semua protozoa itu bersifat uniseluler, gitu ya. Sementara Animalia harus multiseluler. Nah, nanti klasifikasi dari Protista mirip hewan atau protozoa ini didasarkan dari alat gerak aktifnya. Ya, menjadi 4 kelompok. Yang pertama rhizopoda dari dua kata rhizos akar, podos kaki. Nah, rhizopoda ini karena kakinya menjulur-julur seperti akar. Diistilahkan juga dengan sarcodina. Nah, kaki yang menjulur seperti akar itu diistilahkan dengan pseudopodia atau kaki semu. Nanti contoh dari rhizopoda yang terkenal adalah ameba. Ya, ameba atau entameba yang merupakan penyebab penyakit. Kemudian yang kedua adalah kelompok ciliata. Ciliata ini dari kata cilia. Cilia itu rambut getar. Ya. Rambut getar atau cilia ini ya, dimiliki oleh kelompok ciliata yang anggotanya nanti ya, anggotanya yang paling terkenal itu paramecium. Kemudian bersama dengan paramecium itu ada stentor, didinium ya, dan yang lain-lain. Kemudian ada yang alat geraknya berupa flagela atau buluh cambuk. Nah, flagela atau buluh cambuk, sehingga kelompok hewannya diistilahkan dengan flagellata. Nah, flagellata ini ya, beberapa kelompok memiliki bintik mata mastik, sehingga diistilahkan juga atau memiliki nama lain mastigophora. Ya, karena memiliki mastik atau bintik mata. Nah, flagellata nantinya diklasifikasikan dibagi lagi karena ternyata flagellata ini tidak semuanya bersifat heterotrof. Ada flagellata yang dia sifatnya heterotrof sehingga diistilahkan dengan zooflagellata nanti. Dari kata zoon hewan, ya flagellata ini berarti kelompok berflagel yang dia lebih mirip hewan karena heterotrof ya, memakan makanan atau organisme lain.
Nah, ada juga flagellata yang dia itu autotrof fotosintetik karena memiliki klorofil. Nah, ini diistilahkan atau dinamakan dengan phytoflagellata. Nanti kita bahas insya Allah. Ya. Kesamaan keduanya adalah memiliki buluh cambuk untuk bergerak gitu. Kemudian yang keempat adalah sporozoa dari dua kata sporos dan zoon. Sporos itu karena dia menempel gitu ya. Nah, zoon itu karena dia bersifat heterotrof tadi. Nah, sporozoa ini tidak punya alat gerak aktif sehingga dia melayang-layang mengikuti medium hidupnya, ya, baik di air maupun di darah atau tempat yang lain. Kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu rhizopoda. Rhizopoda tadi disebut dengan sarkodina ya, dan alat geraknya adalah pseudopodia atau kaki semu. Yang kaki semu ini bisa digunakan untuk bergerak berupa penjuluran protoplasma dari tubuhnya. Gitu. Nah, memiliki struktur sel yang khas di mana dia memiliki vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Nah, vakuola yang dimiliki oleh protozoa itu unik ya. Yang paling terkenal ada dua ini. Ada vakuola kontraktil, disebut kontraktil karena dia berdenyut gitu sih. Berdenyut-denyut untuk memompakan air keluar sehingga air yang dia terus masuk ke dalam sel itu dipompakan keluar sehingga sel tidak meletus atau pecah gitu ya. Nah, ini untuk membuang kelebihan air secara berkala, makanya dia berdenyut. Adapun vakuola makanan adalah vakuola yang digunakan untuk mencerna intraseluler yang dia digunakan dalam peristiwa fagositosis. Ini contoh rhizopoda ya. Contoh rhizopoda yang paling terkenal adalah ameba proteus ya, di mana kita bisa lihat kakinya menjulur, bergerak ya menjulur dan julurannya ini seperti akar, makanya namanya rhizopoda. Podos itu kaki. Nah, ini peristiwa ameba yang sedang memakan makanan gitu ya. Dia melakukan fagositosis terhadap makanan tertentu. Terlihat di sini dia memiliki nukleus atau inti sel dan beberapa vakuola makanan gitu. Ini ameba proteus. Selain ameba, ada juga yang dia merupakan parasit. Ya, ini entameba. Entameba itu dari kata entos, ya entos itu dalam gitu ya. Di dalam tubuh inang berarti dia sebagai parasit gitu. Contohnya entameba dysentery yang menyebabkan penyakit dysentery atau disebut juga entameba histolytica. Kemudian ada juga yang menyebabkan gigi keropos tuh di gigi di rongga mulut ya karena dia hidup di gigi. Nah, entameba gingivalis. Kemudian ada entameba coli yang dia hidup di usus besar manusia yang sebenarnya dia membantu sebagai flora normal ya membunuh kelebihan bakteri yang mungkin berpotensi bahaya. Tapi kadang-kadang pada kondisi tertentu entameba coli ini ternyata bisa menyebabkan diare ya. Nah, ini peranan kelompok rhizopoda. Kemudian contoh lain dari rhizopoda yang terkenal adalah foraminifera. Nah, tidak sebagaimana ameba atau entameba tadi, foraminifera ini hidup di laut dan memiliki kerangka luar. Jadi selnya dia uniseluler tapi memiliki skeleton atau exoskeleton, rangka yang kalau diamati di mikroskop bentuknya unik gitu ya, bermacam-macam. Ada yang kebanyakan berbentuk ulir seperti keong seperti itu. Tapi ini karena uniseluler ya, sehingga ukurannya sangat kecil, gitu bercampur dengan butiran pasir. Nah, kerangka ini apabila mengendap di dasar laut membentuk lapisan tanah globigerina yang ketebalan tertentu gitu. Sehingga dari identifikasinya atau analisisnya kalau ditemukan globigerina ini ada kemungkinan di bawah tanahnya memiliki minyak bumi atau cadangan minyak bumi yang banyak. Nah, perlu kita ketahui bahwa minyak bumi itu bukan dari dinosaurus yang mati ya atau dinosaurus yang teruraikan, bukan ya. Minyak bumi yang menjadi bahan bakar kehidupan kita ya artinya untuk ke aktivitas mesin dan lain-lain itu berasal dari penguraian protozoa maupun protista yang lain. Kemudian ada radiolaria istilahnya ya. Radiolaria ini juga hidup di laut yang dia punya kerangka dari bahan silikat. Nah, silikat atau kersik inilah yang dia mirip seperti kaca ya dan kuat sehingga digunakan untuk amplas mikro, bahan amplas mikro gitu di industri tertentu. Nah, itu rhizopoda. Ini beberapa ringkasan dari
peranan rhizopoda tadi ya, ada yang menyebabkan parasit, menyebabkan penyakit, maaf, ya sebagai parasit gitu. Kemudian ada juga yang hidup soliter di laut ya, artinya bukan sebagai parasit dan bahkan bermanfaat karena sebagai indikator bagi manusia. Seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah flagellata. Flagellata disebut juga mastigophora tadi ya, karena memiliki mastik atau bintik mata. Nah, alat geraknya berupa flagella, buluh cambuk yang panjang gitu. Dan dikelompokkan tadi dibagi jadi dua kelompok. Ada phytoflagellata yang sifatnya fotosintetik. Kata phyto itu berasal dari tumbuhannya, phyta itu tumbuhan, zoon itu hewan. Nah, kalau dia itu fotosintetik berarti unik. Karena selain mirip hewan dari sisi punya alat gerak, phytoflagellata ini seperti tumbuhan dari sisi bisa memiliki kloroplas gitu ya, yang bisa fotosintesis gitu. Jadi efisiensinya tinggi. Dia bisa bergerak ya, berfotosintesis mencari cahaya atau daerah yang kuat cahayanya. Bahkan beberapa spesies itu bisa makan gitu ketika dia ada makanan. Nah, sedangkan Zooflagellata ini sifatnya heterotrof baik parasit maupun yang memakan makanan bebas gitu ya, yang fagotrof. Kita lihat satu persatu dari yang Phytoflagellata dulu ya. Phytoflagellata itu yang fotosintetik, di mana dia reproduksinya dengan dua cara. Secara aseksual dengan membelah diri ya, adapun secara paraseksual atau generatifnya ya, yang melibatkan dua induk dengan konjugasi. Kita sudah bahas bahwa konjugasi itu adalah bentuk reproduksi yang melibatkan dua individu tapi tanpa pembedaan jenis kelamin. Kalau ada pembedaan jenis kelamin namanya fertilisasi gitu ya. Kalau konjugasi itu tidak ada jantan betina dalam hal itu. Nah, dalam pendekatan yang lain, klasifikasi dari Phytoflagellata ini dimasukkan sebagai alga ya, yang salah satunya kita sudah pernah sebutkan yakni Virophyta, alga api gitu. Atau ada yang menyebutnya Euglenovita juga dari kelompok Euglena nih. Contohnya misalnya ya Euglena viridis. Nanti kita bisa lihat Euglena viridis itu memiliki bintik merah gitu ya, bintik mata yang peka terhadap cahaya untuk mengetahui letak cahaya yang kuat sehingga dia bisa fotosintesis yang bagus. Kemudian Noctiluca miliaris ini yang menghasilkan cahaya fluoresens yang bercahaya di malam hari ya, di kegelapan menyebabkan laut nanti menjadi nyala gitu. Kemudian Karenia brevis ini contoh Pyrophyta yang menyebabkan pasang merah yang beracun. Kita lihat satu persatu ini yang Euglena viridis yang hidup di air tawar gitu ya. Dicirikan dia punya kloroplas sehingga bisa fotosintesis, tapi di sisi lain dia juga punya flagella untuk bergerak. Jadi dia mirip hewan dari sisi punya alat gerak dan mirip tumbuhan dari sisi punya kloroplas. Nah, makanya dia terusir tuh, tidak diterima hewan, tidak diterima juga oleh tumbuhan. Siapa yang nerima? Kingdom Protista. Seperti itu. Dan dia punya bintik mata yang digunakan untuk sensor ya, untuk mengetahui cahaya yang kuat sehingga dia bisa fotosintesis secara efisien. Kemudian contoh lain Euglena ini ya, foto aslinya dan Volvox globator nih misalnya. Volvox globator ini dia berkoloni ya, bentuk bola ini koloni-koloni sel yang dia berbentuk seperti bola gitu. Kalau satuan selnya sebenarnya punya dua flagel Volvox itu, berflagel dua sehingga bisa bergerak kalau pisah-pisah. Tapi nanti dia membentuk koloni bola gitu ya untuk saling berpegangan dengan flagelnya tersebut. Kemudian ini Noctiluca miliaris tadi yang menghasilkan cahaya ya, berpendar atau cahaya fluoresens di malam hari di lautan gitu. Nah, ini karena memiliki senyawa luciferin ya dan enzim luciferase yang ketika kena ombak atau terkena benturan atau ada tekanan fisik gitu ya, maka dia menyala tuh, bereaksi kemudian menyala menghasilkan bioluminescence yang nyalanya indah. Jadi ini bukan kejadian-kejadian yang mistis gitu ya, tapi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, begitu juga red tide atau pasang merah yang menyebabkan laut itu warnanya merah pekat dan seperti darah gitu ya. Yang ini diketahui beracun
karena menyebabkan ikan mati, ya, sehingga menyebabkan ikan mati dan beberapa organisme laut juga mati. Meskipun saya belum tahu apakah ada laporan serius menyebabkan kematian pada manusia. Tapi Karenia brevis ini, ya, ini yang kemarin masuk Virovita, tapi juga masuk Phytoflagellata. Jadi sudut pandangnya aja, gitu. Ini yang termasuk alga merah dari sisi bisa fotosintesisnya, dan dia termasuk Phytoflagellata karena punya flagela. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Zooflagellata yang dia tidak punya kloroplas. Nah, zoo dari kata zoon yang artinya hewan, ya, hidup bebas sebagai parasit. Nah, ini contohnya hidup bebas atau jadi parasit. Contohnya adalah parasit pada manusia nih, Trypanosoma gambiense yang menyebabkan penyakit tidur di Gambia. Gambia itu salah satu daerah di Afrika, ya, di negeri Afrika sana dulu, ya, yang menyebabkan karena dia menyerang bagian otak manusia di bagian cairan cerebrospinal sehingga menyebabkan posisi koma atau hilangnya kesadaran seperti tidur gitu, dan disebarkan oleh lalat sese atau Glossina palpalis. Nah, kemudian Trichomonas vaginalis ini yang menyebabkan keputihan pada wanita, ya. Kemudian ada juga Leishmania tropica penyebab penyakit kala azar, ya. Trypanosoma evansi ini penyakit sura pada ternak, biasanya pada sapi, yang itu disebarkan oleh lalat tabanus, ya. Lalat sapi itu, lalat kandang. Nah, ini contohnya adalah Trypanosoma yang menyebabkan penyakit tidur itu pada manusia, ya, perantaranya adalah lalat sese Glossina palpalis. Ya, alhamdulillah sih di Indonesia lalat ini nggak ada gitu, atau penyebarannya nggak nyampe di Indonesia. Sehingga penyakit tidur Afrika itu tidak tidak ditemukan atau tidak terlaporkan di negeri kita. Ya, tapi bukan berarti Trypanosoma yang lain tidak ada gitu, ya. Karena yang Rhodosiense dan yang lain-lain itu ternyata ada juga. Yang dia bisa masuk ke tubuh manusia gitu, kemudian masuk ke cairan cerebrospinalnya sehingga kekurangan kehilangan kesadaran gitu, ya, seperti tidur, posisi tidur. Kemudian film yang ketiga adalah Ciliata. Ciliata itu yang memiliki alat gerak berupa silia atau rambut getar. Hidup soliter atau simbiosis dia. Ya, contoh yang paling terkenal adalah Paramecium gitu. Ciliata ini semuanya heterotrof, tidak ada yang autotrof, ya, di mana dia dicirikan dari struktur tubuhnya terlihat sekali ada vakuola kontraktil. Ini vakuola kontraktil. Kemudian ada dua inti, ya, ada mikronukleus, ada makronukleusnya. Di mana makronukleus ini untuk mengatur pusat pengaturan aktivitas sel, sedangkan mikronukleus itu untuk perkawinannya, pewarisan sifatnya ketika dia mengalami konjugasi. Itu. Dan sel ini, ya, memiliki vakuola makanan untuk mencerna makanan yang masuk lewat sitofaringnya. Seperti itu. Nah, ini reproduksi paramecium yang dengan konjugasi, ya. Konjugasi paramecium melibatkan dua individu di mana nanti terjadi pertukaran inti sel yang kecil mikronukleus seperti itu. Yang nanti kemudian mikronukleus ini melebur dan membentuk rekombinasi, ya, atau sifat yang berbeda sehingga ketika memperbanyak diri menjadi individu yang sifatnya berbeda-beda. Nah, ini konjugasi pada paramecium. Contoh lain dari Ciliata adalah Didinium, Stentor. Didinium ini termasuk predator yang memakan sel-sel lain termasuk paramecium dia. Ukurannya lebih gede gitu, ya. Stentor, Vorticella yang bentuknya seperti trompet atau lonceng gitu, ya, Stentor itu. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini nih contohnya, ya, Vorticella yang seperti lonceng, Stentor yang seperti trompet gitu, ya. Nah, bentuknya kalau secara mikroskopis seperti itu. Kemudian yang keempat, kelompok yang terakhir atau film terakhir adalah sporozoa, yakni yang tanpa alat gerak. Jadi dia bergerak secara pasif, ya, secara pasif mengikuti cairan yang ada di luar tubuhnya gitu, ya, artinya di lingkungannya. Tapi tubuhnya memiliki kait pelekat untuk menempel gitu, di mana reproduksinya itu dengan skizogami yang dengan menginfeksi inang tetap kemudian membelah diri di dalam sel inang. Seperti itu.
Contoh yang paling terkenal adalah ada 2 plasmodium penyebab malaria dan toksoplasma yang menyebabkan toksoplasmosis. Kita lihat plasmodium dulu. Plasmodium ini ada beberapa spesies. Ya, seperti yang bisa kita lihat, ada falciparum, ada vivax, malariae, dan oval. Yang ini menyebabkan penyakit malaria semua, tapi malaria jenis yang berbeda-beda. Karena malaria itu ada yang sporulasinya, perbanyakannya itu pecahnya sel darah merah dan perbanyak diri plasmodium itu ada yang 1 kali 24 jam. Sehari sekali dia demam. Kalau yang ini 2 kali 24 jam, berarti dia demam 2 kali sehari, gitu ya. Nah, maaf, ini dalam 2 hari, setiap 2 hari, dan yang ini setiap 3 hari sekali, gitu ya. Nah, ini untuk malaria jenis tertentu. Kemudian siklus hidup plasmodium. Siklus hidup plasmodium itu berarti melibatkan manusia sebagai inang tetap dan nyamuk Anopheles ya, Anopheles sebagai inang perantara atau vektornya. Di mana dimulai dari, karena dia siklus, kita mulai misalnya dari sporozoid, fase sporozoid plasmodium fasenya, yang itu ada di kelenjar ludah nyamuk. Ketika nyamuk Anopheles itu menghisap darah manusia, dia menyuntikkan senyawa antikoagulan yang nanti menyebabkan sporozoid ini tersuntikkan ikut masuk ke dalam darah. Nanti sporozoid itu akan menginfeksi sel hati manusia di hepatosit gitu ya, dan menjadi hipnozoid di sana ya, fase tidur gitu, di mana tidak ketahuan manusia ini terinfeksi malaria atau enggak gitu. Baru nanti ketika kondisi tertentu ya, misalnya kondisi tubuhnya menurun, maka hipnozoid ini memperbanyak diri secara skizogoni ya, membentuk skizon yang nanti dari sel hati menetaskan ratusan merosoid baru. Nah, merosoid inilah yang nanti akan menginfeksi sel darah merah atau eritrosit untuk memperbanyak diri. Dia membentuk tropozoid, kemudian pecah menetas menjadi merosoid baru lagi. Merosoidnya akan menginfeksi eritrosit yang lain lagi. Seperti itu. Sehingga berlipat-lipat ratusan kali lebih cepat gitu ya. Sehingga efeknya orang yang terinfeksi malaria itu atau menderita penyakit malaria itu biasanya mengalami anemia karena kekurangan sel darah merah. Sampai ketika kemudian merosoid ini menginfeksi sel darah merah, tapi tidak menetas langsung, tapi menjadi gametosit. Gametosit itu calon gamet, gitu ya. Gametosit ini nanti kemudian terhisap oleh nyamuk ketika nyamuk lain itu menghisap darah orang yang kena malaria. Nah, gametosit itu nanti akan menetas dan membentuk gamet di lambung nyamuk, gitu. Ada mikrogamet yang mewakili jantan ya, dan makrogamet yang mewakili betina. Terjadilah fertilisasi ya, perkawinan, menghasilkan zigot di lambung nyamuk yang nanti kemudian bergerak ke usus menjadi ookinet yang menembus dinding usus dan membentuk dinding tebal ookista, memperbanyak diri menjadi ratusan sporozoid baru yang siap untuk diinfeksikan ke berikutnya, manusia berikutnya. Jadi di tubuh manusia dia melibatkan hati, sel darah merah, dan plasma darah. Sedangkan di tubuh nyamuk melibatkan lambung nyamuk, usus nyamuk, dan kelenjar ludah. Seperti itu. Nah, adapun yang kedua adalah Toxoplasma gondii. Ini penyebab toksoplasmosis ya, yang dikenal juga dengan penyakit tokso. Yang ini banyak terjadi ya pada mereka manusia yang banyak berinteraksi dengan kucing misalnya, karena toksoplasma ini inang definitifnya yang perantaranya gitu ya, itu adalah kucing dan kelompok Felidae lain ya, seperti harimau, singa, dan lain-lain. Nah, maka dia bisa ya menginfeksi lewat kotoran kucing, urin kucing, dan lain-lain ya, yang kotor gitu ya. Dan toksoplasma ini menyerang jaringan yang sedang tumbuh, ini kurang M nih, tumbuh di tubuh manusia. Nah, makanya kalau ada orang hamil terinfeksi toksoplasma, yang diserang adalah janinnya. Karena janinnya adalah bagian yang sedang tumbuh. Seperti itu, menyebabkan keguguran pada wanita yang sedang hamil. Seperti itu. Ya, demikian pembahasan kita untuk protozoa atau protista yang kedua. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.